Selanjutnya kita masuk ke task 5 ya. Kita pengen ada output yang dikeluarkan oleh network stack tadi ya, Cafe network stack ini, karena output ini nanti yang bakal digunakan oleh stack berikutnya, yaitu Cafe app. Kan kalau Cafe app kan dia bakal deploy aplikasi ya, misalnya aplikasinya ditaruh di dalam EC2 instance. Nah, kalau kita bikin instance kan kita harus definisiin tuh dia di dalam VPC apa, terus di dalam subnet mana gitu kan, sehingga ini informasi ini harus ada di dalam stack berikutnya. Tapi kan ini dia stacknya terpisah, ada dua, sehingga stack yang baru nanti yang bakal kita bikin itu harus bisa dapat output dari stack yang sekarang barusan kita bikin gitu ya. Jadi ini kita tambahin output di sini. Seperti ini. Terus kita cek git status ya. Ini sudah ada informasi modified katanya. Tinggal kita git commit aja. Ada perubahan sedikit, soalnya output, nambahin output ya. Terus filenya template cafe tadi. Kita cek git status lagi, sudah oke, tinggal git push. Nah, setelah kita git push, harusnya file yang di sini nih, tadi di sini kan nggak ada ya outputnya, harusnya sekarang udah jadi ada. Kita cek kalau dia ada perubahan. Nah, udah ada. Di sininya ke trigger nggak ini? Nah, ini ke trigger juga. Sini juga harusnya ke trigger. Tapi harusnya ke triggernya nggak lama karena cuma ngeluarin output doang. Nah, ini outputnya udah muncul. Oke, yang ini yang diharapkan, public subnet VPC ID tadi udah ada ya, udah muncul. Terus oke, udah selesai. Kita lanjut ke task ke-6, mendefinisikan EC2 instance ya, dan membuat application stack ya. Nah, di sini file template yang kita pakai template 2, kita duplikat jadi namanya cafe-app.yaml. Ini kita klik kanan duplikat, terus kita rename. Di sini ada beberapa macam isinya pada parameter. Ada latest AMI ID, dia ngambil value, jadi biar kita menulis AMI ID-nya itu mudah, pakai begini, pakai parameter. Terus ada Cafe network parameter. Nah, ini nanti dia bakal ngambil output dari sini tadi. Terus ada mapping juga, ada mapping nanti. Ini keepernya, kalau dia USI 1 nama keepernya Foki, kalau dia US West 2 nama keepernya Cafe Oregon. Terus dia bikin resource namanya Cafe SG, nah security group ya. Terus outputnya ini nih, Cafe instance, tapi ini instance-nya belum ada nih, baru security group doang yang dibikin ya. Ya udah, kita lanjut. Diminta mempelajari ini. Di sini kita definisikan parameter untuk memilih instance type ya. Instance type-nya ini harusnya ada ini nih. Kita lihat ini contohnya, kita cari example-nya.
ini password, ini reference, terus enggak nih. Nah, oh ini paling atas ternyata. Oke, langsung kita ambil sampai sini. Kita taruh di bagian parameter ya. Terus kita paste di sini. Nah, isi parameternya kita ikutin yang di instruksinya. Kita taruh di sini dulu. T2 mikro, T2 small ya. T3 mikro, terus T3 small. Oke. Defaultnya T2 small, kita ikutin. Terus ubah deskripsinya. Ya udah, kita taruh ini. Kita taruh di sini. Ini for ya. Default is T2 small. Ini deskripsi aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan benar-benar. Pada tab baru buka lagi Cloud Documentation Template ya. Terus gunakan informasi pada halaman tersebut untuk referensi langkah selanjutnya. Pada file app.yaml tadi bikin EC2 instance dengan resource di bawah ini. Namanya cafe instance, image ID pakai latest IMEI ID tadi, pakai ini. Terus instance type-nya juga ngambil dari sini ya kayaknya. Keyname-nya pakai ini, dia bakal ngambil parameter juga dari sini, dari mapping ya. Terus ada role, terus ada propertiesnya, ada tag, terus ada user data. Wah, banyak banget isinya. Kita lihat dulu di situ instance. Kita cari example aja langsung di bawah. Example ini, nah ini yang ada user datanya ya. Ini launch template kita nggak pakai, kita lihat yang ini. Ya udah, kita copy dulu, nggak apa-apa. Baik, kita copy aja contohnya ini, kita taruh di resource ya, harusnya di resource. Kita taruh di sini, namanya apa ya? Namanya tadi cafe instance. Nah, namanya cafe instance. Oh sorry. Copy ini ke kanan di sini, paste. Tipenya AWS EC2 instance pasti. Properties. Propertiesnya image ID pakai latest IMEI ID ini. Kita copy yang ini aja biar nggak salah. Kita copy namanya. Di sini kita tinggal tanda seru ref gitu aja kok. Nah, latest IMEI ID ya. Jadi kita nggak usah nulis sepanjang tadi. Ini kan banyak banget. Jadi udah dibikin parameternya duluan. Terus instance tipenya pakai yang tadi juga, kita samain. Ini kan defaultnya T2 mikro tadi ya. Tanda seru ref. Tadi namanya instance tipe parameter. Terus
Untuk ini sudah, terus key name-nya pakai ini. Ya udah, kita tinggal ikuti contohnya. Selanjutnya IM, kita copy aja IM profilnya, namanya cafe roll. IM profile, namanya cafe roll ya. Terus IM roll ini sudah dibikin sebelumnya katanya. Oke. Terus pada bagian properties tambahin ini. Berarti di sini udah ada security group ya. Jadi yang ini kita nggak perlu, kita ganti pakai yang ini. Tuh. Ya udah, kita sesuaikan. Bentar, ini kok tadi dari sini ya, kita copy. Nah, kalau dia memang nggak bisa ya kita giniin aja. Nah, terus selanjutnya ini tadi udah. Baris ini memastikan instance kita di deploy di public subnet yang udah kita bikin sebelumnya tadi, ya kan? Di sini tadi cafe network parameter namanya subnet ID. Terus ada referensi juga cafe SG. Security cafe SG ini yang di atasnya ya. Dia ngambil ke atasnya ini cafe SG. Kalau yang ini dia cafe network parameter, itu yang di sini nih. Terus yang dicari subnet ID ini nih, subnet ID-nya diambilnya, dijadikan parameter. Selanjutnya diminta ngasih teks. Contoh tag ada nggak ya, tag? Nah, ini contoh teks seperti ini. Oke. Ada contoh lain nggak? Ada. Kita coba teksnya di sini. Teks, dia udah deteksi. Teks itu key ya, key terus value. Key titik 2 M, terus value cafe web server. Ini value-nya cafe web server. Selanjutnya diminta nambahin user data. Kita copy aja user datanya, kita timpa yang ini. User data harusnya di sini, yang ini di bawahnya. Nah, oke, sudah cantik tampilannya. Jadi di user data ini dia yang ngupdate OS-nya, terus install HTTP, Maria sama Wiget. Terus ada banyak nih yang diinstal. Terus enable HTTP, start HTTP, enable Maria, start Maria. Terus jalankan script ini nih. Kita lihat scriptnya apa garang. Ini harusnya widgetnya dihapus ya. Wah, ternyata ada banyak banget nih yang dijalankan scriptnya. Oke lah,
Jadi intinya scriptnya itu untuk supaya aplikasinya ini langsung jalan gitu. Setelah di download, di chmod, kasih X atau executable, baru dijalankan. Oke, itu udah clear. Kita validasi dulu, jangan-jangan ada yang salah ya kan. Soalnya panjang banget skripnya. Bismillah. Nah, ada kesalahan di baris 58 kolom 25. Oh, ini kedouble. Oke. Kita simpan, kita validasi lagi. Oke. Sudah muncul JSON-nya, berarti nggak ada kesalahan. Nah, kalau menerima JSON formatted berarti udah sesuai ya. Kalau udah melewati validation check, tambahkan ke code commit ya, pakai git. Oke. Ini kita queue, kita cek dulu git status. Nah, ada file baru, kita git add dulu filenya. Cafe app. Kita git status lagi, boleh, nggak apa-apa. Udah, oh ada file baru gitu kan. Git commit, kasih pesan, nambahin cafe app. Oke, baru git push. Setelah git push, dia akan upload filenya ke dalam folder template ini. Kita lihat udah muncul belum filenya? Sudah muncul, cafe app. Harusnya ini dia akan men-trigger ya, men-trigger pipeline yang app, karena dia itu sebenarnya nyari file ini nih, file cafe app.yaml. Kita lihat, kita inspect isinya, kita klik details. Nah, dia akan nyarinya cafe app.yaml ini filenya udah ada, tinggal nunggu dia mendeteksi aja. Kalau nggak mau nunggu, kita boleh coba. Oh, udah muter ya. Kita retry coba. Kita retry. Oh, memang masih. Udah jadi biru. Udah jadi biru. Kita lihat di CloudFormation ada nambah stack baru nggak? Belum ada. Oke, sudah ada update cafe app. Oke, ini sedang proses ya. Harusnya dia nanti sukses katanya. Kalau ada failure nanti dicek satu-satu, lihat eventnya apa yang salah. Pastikan dia udah komplit katanya. Kemudian kita diminta ngecek EC2 instance-nya muncul nggak. Terus pada nanti kan di CloudFormation-nya itu harusnya ada ini ya, outputnya muncul nih di sini harusnya. Udah ada. Ya, mantap, cepat ya. Ini udah komplit. Kita cek EC2-nya udah siap belum. Jadi bener aja dia udah bikin EC2, tapi EC2 instance tadi kan dia banyak ini ya, banyak user datanya yang harus dijalankan. Terus statusnya itu kan kadang-kadang masih ini. Kita lihat status instance-nya udah bener belum. Nah, ini statusnya masih initializing nih. Baik, sambil kita nunggu, harusnya nanti bisa muncul ya website kafenya. Mungkin dia
2 menit atau lebih karena ada user data yang harus dijalankan. Selamat, kamu telah bisa deploy aplikasi. Sekarang jawab soal nomor 456. Masuk ke parameter update cafe. Value apa yang kamu lihat di latest AMI ID? Baik, kita lihat di sini dulu. AMI ID, oh ini nih value-nya. Yang ini ya, kayaknya yang ini sama. Ntar ada EBS nya enggak itu? Ini enggak ada. Yang GP2 ya. Submit. Terus soal kelima, masuk ke step info. ARN dari ayam roll-nya bakal green permission untuk create and update. Itu namanya apa? Ya kan, kita cek ke sini. Stack info, role-nya namanya custom CF. Custom. Sorry. Oke. Soal ke terakhir. Pada konsol, masuk code commit, terus masuk ke template yang disimpan. Pilih commit pada list, terus buka salah satunya. Apa yang kamu lihat? Kita lihat ke sini, ke bagian commit, terus pilih salah satu commit. Terus apa yang kita lihat katanya ya? Kita lihat filenya, file yang kita commit ya. File yang kita commit itu apa aja isinya? Details. Kita lihat lagi. Ada di commit oleh siapa? Ada banyak nih sebenarnya. Yang paling tepat yang mana? What do you observe listing file? Nggak ada ya list filenya. Timestamp ketika dilakukan itu timestamp nggak ada juga. Timestamp nggak ada. Terus detail baris apa yang berubah ada. Adanya permission nggak ada. Oke, berarti yang ini. Tadi dia bukan timestamp, tapi berapa menit yang lalu ya. Berapa menit yang lalu. Baik, saya rasa ininya harusnya udah siap ya. Udah siap, kita ambil dari output tadi IP publicnya. Boleh copy dari sini, boleh juga ambil begini juga boleh, seperti biasa yang manual. Kita coba http. Oke, sudah muncul. Biasanya /cafe gitu ya. /cafe. Nah, sudah muncul. Ini public IP-nya sesuai. Terus region-nya US East 1A. Instance ID-nya ada. Nah, terakhir ini kita ada tantangan untuk deploy hal yang sama di region yang berbeda nih. Task ke-7 ya.